Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, sosok Panji Gumilang merupakan pimpinan Ponpes Al Zaitun yang sedang ramai disorot bukan tanpa sebab. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di Ponpes Al Zaitun Indramayu milik Panji Gumilang di Jawa Barat menuai sorotan lantaran dilakukan dengan tata cara tak biasa. Video yang sempat viral di media sosial itu tuai banyak spekulasi negatif dari netizen. Selain tata cara sholat yang nyeleweng, juga kembali disorot publik lantaran cara azannya yang cukup nyeleneh. Lalu siapakah sosok Syekh Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al Zaitun yang terletak di Indramayu, Provinsi Jawa Barat tersebut? Simak 9 fakta menarik sosok Panji Gumilang sebagai berikut. Fakta pertama, Panji Gumilang yang bernama asli Abdus Salam Rashidik Panji Gumilang MP lahir di Gresik tanggal 30 Juli 1946. Fakta yang kedua, alumni dari Pondok Modern Gontor pada tahun 1966. Setamatnya dari Gontor, Panji Gumilang kembali melanjutkan pendidikan di Fakultas Adab jurusan Sastra dan Kebudayaan Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu, Panji Gumilang dianugerahi gelar-gelar doktor honoris causa di bidang manajemen, education, and human resource dari International Management Center Association yang disingkat IMCA pada tahun 2014. Dari Jurnal Penelitian Pendidikan Islam tahun 2019, Panji Gumilang menerapkan sistem pendidikan formal yang tidak terputus dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, atau disebut dengan sistem pendidikan satu pipa. Fakta yang ketiga, Panji Gumilang merupakan pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 13 Agustus tahun 1996. Ponpes Al Zaitun berada di bawah naungan Kementerian Agama. Fakta yang keempat, Panji Gumilang beberapa kali menuai kontroversi pada tahun 2011. Panji Gumilang tercatat sempat dikaitkan sebagai imam besar dari Negara Islam Indonesia Komandoman Wilayah 9. Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII sendiri dinyatakan telah dibubarkan pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Panji yang menjadi pimpinan Ponpes Al Zaitun membantah dengan tegas bahwa dirinya sebagai Abu Toto. Di tahun 2017, Panji Gumilang sempat bermasalah dengan guru-guru di Ponpes Al Zaitun yang diduga telah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap guru-guru. Akibatnya, sebanyak 117 guru tidak bisa mengajar di Ponpes Al Zaitun karena belum mengajukan surat seperti yang diminta oleh Panji Gumilang. Kontroversi berlanjut pada tahun 2021. Panji Gumilang dilaporkan oleh mantan pegawai Ponpes Al Zaitun atas dugaan pencabulan terhadap pegawai berinisial K. Namun sampai saat ini, kasus dugaan pencabulan yang telah dilaporkan ke kepolisian tersebut belum juga menemui titik terang. 5. Panji Gumilang dibuih karena kasus pemalsuan. Polemik yang terjadi di Ponpes Modern Al Zaitun sebenarnya sudah lama terjadi. Tuduhan sebagai basis NII hingga pelecehan seksual pernah mengemukakan beberapa tahun silam. Bahkan pada tahun 2015, Panji Gumilang sang pimpinan pernah merasakan hotel Prodeo. Kejaksaan Negeri Indramayu menjebloskan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Indramayu. Selasa tanggal 31 Maret tahun 2015, Panji dipenjara terkait kasus pemalsuan dokumen kepengurusan Yayasan Al Zaitun. Fakta keenam, bekas imam besar NII yang dianggap menyesatkan. Panji Gumilang, pendiri Ponpes Al Zaitun Indramayu yang ternyata sangat kontroversi, yang konon mantan petinggi NII KW 9. Dikutip dari salah satu sumber menyebutkan, mantan anggota NII mengaku, Ponpes Al Zaitun dianggap sebagai Mekahnya para anggota NII dari seluruh penjuru dunia. Selama menjadi anggota NII, menjelang 1 Muharram, wajib hukumnya anggota NII dari seluruh penjuru dunia datang dan berkumpul di Ponpes Al Zaitun. Ia menyebutkan NII pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu sudah dibubarkan saat itu ternyata bohong. Sebagai saksi hidup lanjutannya, meski NII dibubarkan ternyata masih ada. Hanya berubah nama saja menjadi Masyarakat Indonesia Membangun, MIM. Fakta ketujuh,
khutbah dan imam sholat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Seperti diketahui, Ponpes Al Zaitun tengah disorot gegara sholat Idul Fitri dengan menggabungkan barisan pria dan wanita. Video tersebut pun viral di media sosial. Dalam video itu terlihat, saf sholat dibuat berjarak, selain itu, ada jemaah perempuan yang berada di barisan paling depan. Para jemaah berjarak dan berjajar rapi diselingi kursi. Tetapi warganet fokus dengan adanya jemaah wanita yang sholat berjajar dengan jemaah laki-laki. Fakta 8. Bertemu langsung dengan Presiden Soekarno. Panji Gumilang mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertemu langsung dengan Presiden pertama RI itu saat kelas 3 SD. Setelah itu, Panji mendalami pemikiran-pemikiran Bung Karno sejak tahun 1963 hingga kini. Fakta ke-9. Klaim gunakan mazhab Soekarno. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Mengapa? Saya pernah kenal, saya pernah berjabat tangan waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung dengan pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Ungkap Panji di hadapan perwakilan Kemenak Indramayu. Lantaran mengikuti mazhab Bung Karno, Syekh Panji pun menggunakan songkok atau kopiah yang lebih tinggi dari biasanya. Tak hanya itu, Panji juga mengikuti kebiasaan Bung Karno yang kerap mengenakan jas ketika berkegiatan termasuk sholat. Itulah 9 fakta menarik dari sosok Panji Gumilang. Dari fakta-fakta tadi, banyak hal yang tidak patut kita contoh. Namun, kesalahan sosok Panji bisa kita jadikan pembelajaran untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Semoga kita dapat mengambil sisi positif dan pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.